Siapapun yang banyak bersedekah, pada dasarnya dia sedang menjalankan proses tauhid dan akidah pada dirinya. Karena salah satu Tuhan berhala yang sering disembah manusia itu adalah dunia. Ketika digenggam terlalu erat. Tuhan itu kalau secara bahasa umum ya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecil itu yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah. Dan itu bisa menyebabkan sebuah kesyirikan. Tuhan yang besar itu ya Allah. Yang benar, yang berhak disembah itu ya cuma Allah. Harta, dunia, hawa nafsu, pangkat, jabatan itu merupakan hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah menjelaskan pula bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar urusan fikih. Tetapi sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari kehidupan tauhid dan kehidupan tamhis. Tauhid itu akidah. Karena pada dasarnya orang itu tidak mungkin memberikan hartanya lalu ingat kepada janjinya Allah secara gaib kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Makanya memang betul pembahasan sedekah itu pembahasan fikih. Berapa yang dikeluarkan, berapa kadarnya, sedekah yang wajib itu apa, yang mustahab itu apa. Itu secara teknisnya masuk pada pembahasan fikih. Tapi sedekah itu secara tema dan secara makna, sedekah itu sebenarnya adalah akidah. Sedekah itu sebenarnya adalah tauhid. Di mana setiap orang ketika dia memberikan hartanya kepada orang lain, yang itu memang harta orang lain, maka tidak bisa dia melakukan itu kecuali dia yakin. Karena harus berdasarkan kepada iman pada perkara hari akhir. Dia harus beriman kepada hari akhir. Bahwasanya itu pasti akan dijaga oleh Allah. Pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Keyakinan dia kepada perkara gaib, kepada janjinya Allah. Bahwasanya setiap apapun yang dia berikan akan kembali feedbacknya kepada dia. Dalam bentuk yang lebih baik. Maka itulah yang disebut dengan urusan akidah. Itu urusan tauhid. Semakin banyak orang mampu melepaskan hartanya untuk dia berikan kepada orang, pada dasarnya dia sedang berusaha menyapih dirinya dari kecintaan pada urusan dunia. Siapapun yang banyak bersedekah, pada dasarnya dia sedang menjalankan proses tauhid dan akidah pada dirinya. Karena salah satu Tuhan berhala yang sering disembah manusia itu adalah dunia. Ketika digenggam terlalu erat. Tuhan itu kalau secara bahasa umum ya, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecil itu yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah. Dan itu bisa menyebabkan sebuah kesyirikan. Tuhan yang besar itu ya Allah. Yang benar, yang berhak disembah itu ya cuma Allah. Harta, dunia, hawa nafsu, pangkat, jabatan itu merupakan hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diagungkan oleh sebagian orang dan ditempatkan secara tidak langsung sebagaimana Tuhan. Padahal mereka bukan Tuhan. Itu bisa menjadi tandingan-tandingan di sisi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali adalah Allah semata. Makanya orang yang bersedekah, itu prosesnya ketika dia bersedekah, itu pada dasarnya dia sedang menjalankan akidah. Dia sedang menjalankan tauhidnya ketika dia memberikan sedekahnya. Ya. Di sisi yang lainnya, sesungguhnya sedekah itu juga merupakan bagian dari tamhis. Ta, mim, ha, ya, sod, tamhis. Apa itu seleksi? Yaitu ketika Allah menyeleksi di antara hambanya. Dan kita sudah mendapati ada sebuah riwayat yang sahih. Bahwasanya Allah itu punya keluarga-keluarga yang ada di atas muka bumi. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa. Keluarga-keluarga itu akan senantiasa diberikan oleh Allah amanat dengan harta. Selama keluarga itu terus memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia terus memberikan manfaat pada harta yang Allah titipkan kepadanya, ibaratnya dia menjadi distributor harta di sisi Allah. Dari distributor itulah dia memberi manfaat kepada orang. Selama dia terus memberi manfaat kepada orang dengan harta yang Allah berikan kepadanya, selama itu pula Allah akan mengamanahkan kepadanya untuk menjadi distributor darinya. Setiap dia memberikan manfaat kepada orang. Kalau orang yang mendapatkan harta tidak lagi memberi manfaat kepada orang, Allah cabut. Allah cabut itu. Harta yang biasa dia berikan kepada orang itu, Allah pindahkan kepada orang lain.
dan Allah pindahkan kepada keluarga lain yang layak untuk mendistribusikan harta yang Allah titipkan kepadanya. Jadi, penjelasan sederhananya, kalau ada di antara bapak dan ibu saya, para ustadz, lalu mereka setiap mendapatkan dunia dan mendapatkan harta, dia berbagi. Selama dia berbagi, Allah akan menitipkan kembali harta kepada orang itu. Karena orang itu telah memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terkadang Allah memberikan kepada manusia harta, itu tidak langsung. Tapi Allah titipkan kepada manusia yang lain. Allah uji manusia itu, apakah dia mau untuk memberikan hartanya kepada orang di sekitar ataukah tidak. Kalau orang itu mau mendistribusikan harta dari Allah dan memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya, maka selama itu pula Allah akan tetap menjadikan dia distributor dari setiap harta yang Allah titipkan kepadanya. Dan Allah tidak mencabut harta itu darinya selama dengan satu syarat. Orang itu tidak pernah menahan hartanya untuk orang dan hamba-hamba Allah yang lain. Tapi kalau ada manusia diberikan harta, justru dia menahan. Orang di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki, Allah tahan hartanya. Allah tidak lagi jadikan dia menjadi distributor kebaikan. Allah pilih yang lainnya. Dan betapa sedihnya kalau kita tidak menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Allah, menjadi distributor untuk berbagi manfaat kepada orang yang lain. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari sesuatu yang sifatnya bukan hanya sekedar fikih. Sesungguhnya zakat itu ataupun sedekah itu merupakan bagian dari akidah dan tauhid seorang manusia. Sedekah itu juga merupakan bagian dari sebuah proses tamhis, proses memilih siapa yang layak untuk menjadi orang yang akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan inilah yang harus kita yakini. Sekali lagi, sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Sedekah itu tidak sama sekali merusak hartamu. Sedekah itu pada dasarnya, kamu membuang lapisan yang pertama dari racunnya supaya kamu mendapatkan madunya. Sesungguhnya sedekah itu pada dasarnya Allah berikan kepada dirimu, Allah mengujimu. Seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah titipkan pada harta yang Allah berikan kepadamu dan keluargamu.